Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kemudian pada era sahabat. Nah, pada era sahabat ini nanti tidak berbeda jauh ya, hanya ada pengembangan. Era sahabat ini disebut sebagai era interpretasi atau penjelasan ya, dan era penyempurnaan. Era sahabat ini dapat dihitung dalam satu abad karena sahabat Nabi itu kan hidupnya kira-kira ya itu sampai satu abad kemudian ya, sampai tahun menjelang tahun ke-100 ya, tahun ke-100 Hijriah ya. Karena ada sahabat Nabi itu yang wafat itu di tahun sekitar 90 sekian ya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari wafatnya Nabi tahun ke-11 Hijriah sampai akhir abad 1. Itu masa sahabat gitu. Masa sahabat ini ya, otoritas itu dipegang oleh siapa? Otoritas syariat. Ya, otoritas syariat tentu dipegang oleh para sahabat, dan tidak semua sahabat bisa meletakkan syariat atau menyampaikan fatwa gitu. Beberapa sahabat saja yang memiliki kemampuan gampangnya gitu. Ya, misalnya siapa? Khalifah 4, kemudian Aisyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan lain-lain ya. Tokoh-tokoh yang memang belajar langsung kepada Nabi ya, setiap hari bermujalasah dengan Nabi, itu mereka lah yang memiliki otoritas atau dianggap mampu ya untuk memberi putusan-putusan syariat ya, dasar-dasar hukum gitu. Nah, para sahabat ini ya, karena tadi eranya adalah era interpretasi dan penyempurnaan, maka yang mereka lakukan adalah menjelaskan Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran ini perlu dijelaskan ya, perlu diinterpretasi Al-Quran dan hadis? Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, karena tidak semua sahabat itu memahami isinya. Memang Al-Quran itu adalah bahasa Arab, tapi tidak semua sahabat itu tahu. Kenapa tidak semua tahu ya? Karena bahasa Arab ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang banyak tafsirannya juga gitu ya, banyak tafsirannya, multi tafsir gitu. Kedua ya, belum tersebar banyak dan belum tertubuhkan. Quran ketika itu masih dalam potongan-potongan pelepah kurma, masih di batu-batuan, di kulit unta. Belum terbukukan sebagaimana sekarang ketika itu. Karena nanti pembukuan itu baru terjadi pada era Utsman. Otomatis ya, tidak semua sahabat itu mengetahui gitu, mengetahui Quran dan bagaimana isinya gitu. Di sisi lain adalah berkaitan dengan realitas ketika turun. Al-Quran kan tadi dia turun pada masa Nabi itu sesuai kebutuhan. Ketika ada permasalahan lalu turun. Otomatis ayat Al-Quran itu berkaitan dengan kondisi sosial ya, kondisi sosial yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Jika demikian maka tidak semua sahabat tahu gitu. Satu ayat tertentu misalnya, ternyata sahabat ini tidak hadir di sana, maka dia tidak akan tahu. Belum lagi sahabat yang jauh jaraknya. Gitu. Nah, dari sini kemudian ya, dari sini maka sumber syariat ya, baik yang tasri ilahi tadi ataupun tasri wad'i ya, yang ditetapkan itu ada 3. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, ketiga adalah ijtihad sahabat. Jadi di sini mulai tampak berkembang. Kalau pada zaman Nabi itu hanya Quran hadis, pada zaman sahabat, era sahabat itu sudah ada ijtihad sahabat. Gitu. Apa yang disampaikan oleh sahabat itu juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan syariat. Kenapa demikian? Karena nanti ada banyak sebab juga ya. Karena sahabat itu yang pernah bertemu dengan Nabi, sahabat yang tahu apa yang terjadi pada zaman Nabi, gitu ya, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan ijtihad mereka itu kemudian menjadi pertimbangan.
Meskipun nanti ijtihad mereka ini ya itu juga ada kriterianya dalam bidang apa dulu gitu. Nah, kemudian dari sini apa sih yang baru dari zaman sahabat ini? Gitu. Yang baru adalah kebaruannya. Ya. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai sumber resmi yang dibukukan. Pada era sahabat inilah ya, kemudian dibukukan Al-Quran. Ya. Dibukukan sekaligus menjadi semacam buku undang-undang gitu ya, buku pegangan dalam memutuskan segala hal. Gitu. Adapun hadis pada masa Nabi, ya, pada masa sahabat itu belum terbukukan, hanya saja dia juga menjadi sumber, gitu. Juga sudah dikanonisasi, gitu ya, sudah dijadikan sebagai undang-undang sumber rujukan, gitu. Tapi belum dibukukan. Nah, yang baru juga adalah perbedaan pendapat di antara sahabat, terutama pasca perluasan wilayah. Ya, jadi sahabat itu juga terjadi perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Ya, nanti banyak alasan penyebabnya. Di antaranya banyaknya nas Al-Quran dan hadis yang dhonniyud dilalah. Dhonniyud dilalah itu apa? Dhonniyud dilalah itu yang maknanya, petunjuk maknanya itu bersifat dhonni. Dhonni itu masih serta kemungkinan, ya. Tafsirannya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gitu. Karena memang demikian dalam Al-Quran itu mau tidak mau kita harus menerima bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang maknanya itu multitafsir. Misalnya dalam Al-Quran itu ada kata kuru, ya, salah satu kuru. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Orang-orang yang ditalak, ya, itu dia harus berdiam diri selama 3 kuru. Kuru ini bisa berarti suci, bisa berarti haid. Ya. Satu kata itu bisa multitafsir. Multitafsirnya tidak hanya yang sinonim, bahkan antonim, ya, bertolak belakang. Suci dan haid itu kan bertolak belakang. Tetapi memang demikian. Kuru itu kalau dalam tradisi Arab itu memang dipakai dalam 2 term tadi, suci dan haid. Nah, ini kan doniyud dilala atau multitafsir seperti ini kan memunculkan perbedaan pendapat. Ya. Itu pertama. Kedua, hadis belum terbukukan dan tidak menyebar secara merata. Ini juga menjadi faktor perbedaan pendapat di antara sahabat. Karena Nabi itu kan di Mekah juga di Madinah. Ya. Ada orang-orang yang di Mekah, dia tidak ke Madinah, otomatis dia tidak tahu hadis-hadis yang diucapkan Nabi di Madinah. Begitu juga sebaliknya. Dari sini maka otomatis koleksi hadis para sahabat itu berbeda-beda. Dan hadis ketika itu belum terbukukan. Karenanya maka mereka kemudian berbeda pendapat. Misalnya, orang yang di Mekah misalnya, dia karena tidak tahu ada hadis dalam satu masalah tertentu, ya, maka kemudian dia berijtihad. Padahal ada hadisnya, tetapi di Madinah, ya, ataupun sebaliknya. Itu juga menjadi pemicu perbedaan pendapat. Kemudian juga perbedaan lingkungan sosial, keadaan, ya, seperti sosial itu juga menjadikan perbedaan, ya, dalam berijtihad. Ya, ini dapat kita pahami, gitu. Karena bagaimanapun, ya, waktu dan tempat itu juga berpengaruh. Gitu. Artinya dalam fikih Syafi'i saja, mazhab Syafi'i saja itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat Imam Syafi'i yang dulu, ya, qadim, ada yang baru, yang itu berbeda dengan pendapat yang dulu. Gitu. Karena kondisi sosial yang menjadikannya berbeda. Gitu. Nah, itu diantara kebaruan dan faktor penyebabnya tadi. Kemudian prosedurnya, tahapannya, ya, tahapan yang dilakukan oleh para sahabat dalam merujuk, ya, sumber-sumber tadi itu bagaimana? Pertama adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Gitu. Ketika terjadi suatu masalah misalnya, ya, kemudian mereka melihat dulu apa yang ada dalam Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran? Kalau nggak ada, dilihat di hadis. Ada nggak di hadis? Gitu. Jika tidak ada keduanya, maka para sahabat kemudian berijtihad dengan menimbang sisi maslahat, kebaikannya. Nah,
petunjuk semacam ini, runtutan Quran dulu, kemudian hadis dulu, kemudian ijtihad mereka, ini bukan tanpa dasar. Ya. Ini juga ada dasarnya. Dasarnya juga merujuk kepada hadis Nabi. Ya. Pernah suatu ketika, tadi yang Mu'ad bin Jabal tadi, Mu'ad bin Jabal itu dikirim ya, ke suatu daerah. Itu kemudian ditanya oleh Nabi, wahai Mu'ad bin Jabal, bagaimana cara engkau memutus suatu perkara? Kata Mu'ad bin Jabal, dengan Quran pertama. Jika tidak terdapat dalam Quran, bagaimana? Dengan hadis, kata Mu'ad bin Jabal. Tidak ada dalam hadis, bagaimana? Maka dengan biroi, kata Mu'ad bin Jabal, dengan pendapatku, artinya dengan ijtihad. Kemudian Nabi menepuknya, artinya menyetujui bahwa memang runtutannya itu seperti itu tahapannya. Melihat di Quran dulu, ada enggak? Ya. Kalau enggak ada, lihat di hadis. Ada enggak? Kalau enggak ada, kemudian baru berijtihad. Ya. Itu pun ijtihad pada masa sahabat. Ya. Ini juga ijtihadnya bukan ijtihad independen, bukan murni, bukan satu orang saja. Ya. Itu mereka dalam berijtihad itu juga nanti mengkomparasikan dengan sahabat yang lain. Misalkan mereka meminta pendapat dengan sahabat lain ya ketika mau berijtihad. Jadi tidak independen, tidak sendirian. Kemudian prinsip yang dipakai ketika itu ya, sesuai dengan kebutuhan ya dan kejadian sama dengan pada masa Nabi. Kemudian orientasi kemaslahatan juga memudahkan dan meringankan. Ini hampir sama dengan di era Nabi. Maka dari sini kemudian apa yang ditinggalkan oleh mereka ya ditinggalkan oleh para sahabat untuk generasi selanjutnya. Pertama adalah penafsiran atas Al-Quran dan hadis ya. Karena eranya adalah era interpretasi, maka kemudian banyak penafsiran tentang Al-Quran dan hadis. Ada beberapa sahabat yang memang mereka unggul dalam hal penafsiran ya. Tentu banyak faktor karena misalnya banyak bertemu dengan Nabi ya, tahu keadaan yang ketika ayat ataupun hadis turun misalnya Ibnu Abbas itu dikenal sebagai orang yang penafsir ya di era sahabat ya, makanya ada tafsir Ibnu Abbas ya itu punya ya, Tanwirul Mikdas. Kemudian dari era sahabat ini juga muncul fatwa-fatwa sahabat ini peninggalan mereka gitu. Dan juga muncul kelompok-kelompok politik. Nah ini di era sahabat inilah terutama ketika perpindahan dari era Utsman ke Ali ya, itu kemudian muncul fitnah ya, fitnah kubro yang muncul yang menjadikan perpecahan artinya kelompok-kelompok politik ya, misalnya ada Syiah, ada Khawarij, ada Sunni ya. Ini yang awal meskipun awalnya itu adalah politik ya. Ini nanti berimbas pada penetapan syariat ya, berimbas pada penetapan syariat. Kenapa demikian? Ya, karena begini, misalnya Syiah misalnya, Syiah itu kan yang menjadikan Ali ya, sebagai ada yang bilang nabi, ada yang bilang imam ya, yang memiliki otoritas. Ya. Itu kemudian mereka ada kelompok-kelompok Syiah, ya. Kelompok-kelompok Syiah itu yang menolak beberapa sahabat, misalnya Abu Bakar, Aisyah, misalnya, Umar ya, Utsman itu ditolak pendapat mereka. Ya. Otomatis kalau demikian ini kan berimbas pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka, ya. Diriwayatkan oleh Aisyah, otomatis ditolak oleh mereka juga. Nah, ini kan berpengaruh pada penetapan syariat. Gitu. Ketika ada suatu perkara kemudian dicari hadisnya, kalau itu berasal dari Aisyah kemudian ditolak. Nah, ini kan berpengaruh. Gitu. Meskipun bermula dari politik, tapi kemudian berpengaruh pada penetapan syariat. Ya. Nah ini di era sahabat. Ya. Nah kemudian di era selanjutnya, yaitu era keemasan, ya. Ini era kodifikasi.